sakit. Iya, bentar. Piye kabar Lek? Sendirian ya? Ada apa, Pak? Main yuk Lek. Main? Anjir, dari awal gue juga udah gak tega sih ninggalin dia sendirian di rumah. Bingung gue, jadi ngerasa bersalah gue. Kalau gitu harusnya kita gak usah pulang. Dot, kalau misalnya terjadi sesuatu, lu siap kan? Maksudnya apa, Pak? Gua rasa ini nggak bisa dianggap sepele, Dot. Parungkat sama si Molly nggak bisa dihubungin kan? Iya, terus? Ini pasti ada kaitannya. Waduh. Yot! Peot! 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 Yot, Yot! Yot! Peot, Yot! 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 ayo cari, cepet. Iya bang, iya bang. Yot, Peot. Yot! Di mana Yot? Peot! Dot! Ini apaan Dot? Astagfirullahaladzim. Yot. Amarah yang sudah membakar ubun-ubun kepala kami akhirnya menemukan ujungnya ketika sosok tua bangka keparat itu menampakkan diri di sudut pekarangan belakang tanpa menunggu aba-aba atau basi-basi komando dari gua. Dera muda di dalam diri supir itu langsung bergejolak hebat menyaksikan dalam kekacauan ini. Saat berhasil menemukan si Karto, Robi langsung menghajar Karto dengan pukulan mentah yang dilayangkan penuh emosi kesumat, meluapkan seluruh rasa dongkolnya atas hilangnya sang majikan secara berantai sejak 3 hari lalu. Gua berdiri diam sejenak sambil memasang kuda-kuda, mengawasi setiap pergerakan tangan tua Karto yang ternyata masih sangat lincah menghalau serangan membabi buta dari Robi. Meskipun sudah berusia lanjut, gerilya senyap tua bangka ini terbukti memiliki refleks pertahanan fisik yang cukup merepotkan untuk ukuran orang kampung biasa. Robi terus merangsek maju, melayangkan kombinasi hantaman demi hantaman ke arah rahang musuh demi membalaskan dendam keluarga. Parungkat yang sudah diinjak-injak, namun emosi yang terlalu meluap-luap justru menjadi bumerang bagi pergerakan taktis anak muda yang belum memiliki banyak jam terbang dalam pertarungan jalanan itu. Di saat Robi lengah duel sama Karto, tua bangka itu berhasil membaca celah tipis di pertahanan kirinya dan melepaskan sebuah serangan balasan yang cukup telak untuk membuat posisi supir itu goyah. Melihat situasi genting di mana anak buah gua mulai terdesak mundur, naluri bertarung dari masa lalu gua seketika bangkit dan berdenyut kencang di ulu hati. Gua tidak akan membiarkan sejengkal pun kemenangan mendarat di tangan penculik amatir ini, apalagi sampai melukai anak-anak gardu yang berada di bawah perlindungan gua. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, gua langsung turun tangan, menghajar si Karto dengan sebuah hantaman keras yang langsung mendarat tepat di ulu hatinya hingga dia terbatuk-batuk. Pukulan dingin ala jalanan yang gua lepaskan ini seketika meruntuhkan seluruh keangkuhan dan pertahanan gerilya senyap yang selama ini dia banggakan. Tua bangka itu tersungkur di atas tanah, berlumut sambil memegangi dadanya yang sesak, menatap gua dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa tidak percaya dan ketakutan. Dia baru sadar kalau lawan yang sedang dia hadapi siang ini bukan lagi sekumpulan bocah amatir, geng 4G yang gampang dikelabui oleh selembar surat palsu. Gua mencengkeram kerah bajunya yang kotor oleh bekas tanah, memastikan bahwa pelarian liciknya di sekitar pekarangan rumah ini resmi berakhir di tangan gua. Selagi gua mengunci pergerakan tubuh Karto dan terus melayangkan tekanan fisik untuk membongkar mulutnya yang bungkam. Fokus tim di belakang pekarangan tidak boleh buyar. Di sudut lain dekat saluran air, tampak Dot dan Kona lagi mencari keberadaan mereka yang disembunyikan di dalam kegelapan lorong bawah tanah yang terkunci rapat. Kedua pemuda itu bergerak cepat menyisir setiap celah beton, berusaha menemukan kunci gembok
atau tuas rahasia, peninggalan zaman kuno yang menjadi pintu gerbang penyekapan. Suara teriakan Kona yang memanggil-manggil nama Aldo dan Peot sesekali terdengar menggema samar dari balik penutup ubin semen di bawah pohon mangga tua. Tugas gua sekarang adalah menahan dan melumpuhkan Karto sepenuhnya di atas tanah, agar dia tidak bisa lagi mengacaukan proses evakuasi yang sedang berjalan di bawah setiap rintihan kesakitan yang keluar. Dari mulut tua bajingan ini adalah bayaran awal yang sangat murah dibandingkan penderitaan 4 orang yang sudah dia sekap. Gua memberikan isyarat mata kepada Robi yang mulai bangkit berdiri untuk segera merapat dan membantu. Dot mendobrak rantai besi yang melilit penutup saluran air. Sandiwara taktik racun kopi dan kunjungan palsu mengambil alat-alat rumah yang dirancang. Karto kini telah hancur lebur menjadi puing-puing kekalahan yang memalukan. Gua akan memastikan dia menerima pengadilan jalanan yang sangat setimpal sebelum menyerahkan tubuh ringseknya ke pihak berwajib kampung Desa Maja. Sambil menekan lutut gua di atas dada Karto yang sudah tidak berdaya, gua menatap tajam ke arah lubang ruang bawah tanah tempat anak-anak sedang berjuang. Ego teritorial tua bangka ini telah resmi gua patahkan siang ini, membuktikan bahwa singa tua yang sedang marah tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh gerilya amatir. Sambil mempererat cengkeraman tangan gua di lehernya, gua berbisik penuh ancaman di dalam batin bahwa hari ini adalah akhir dari seluruh petualangan kriminalnya.